Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, apabila keadaan kalian baik dan apabila ada yang kurang sehat, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Anak-anak, ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa hari ini? Demokrasi terpimpin. Oh iya, sudah terpampang di slide. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. Kapan tepatnya demokrasi terpimpin dimulai? Ada yang tahu? Kita Mbak. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan politik di masa demokrasi terpimpin. Materi pertama terkait perkembangan politik masa demokrasi terpimpin adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan Dekret Presiden berlakunya lagi UUD sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Materi selanjutnya mengenai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara atau MPRS. Seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat gotong royong atau DPR-GR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Yang ketiga, pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu, sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup. Materi yang ketiga terkait kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. Materi yang keempat yaitu politik luar negeri. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif.
Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat maupun blok timur. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Peran politik luar negeri Indonesia antara lain terlibat dalam 1. Oldevo dan Nevo, 2. Politik mercusuar, 3. Indonesia dalam gerakan non-blok, yang keempat konfrontasi dengan Malaysia, yang kelima pembebasan Irian Barat. Oldevo dan Nevo. Oldevo atau The Old Established Force adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. Sedangkan untuk Nevo, The New Emerging Force adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi anggota Nevo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nevo. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada awal tahun 1960-an. Persaingan kedua blok memicu terjadinya perang dingin yang dapat mengancam perdamaian dunia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh Filipina dan Indonesia. Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris di Asia Tenggara untuk mengamankan kekuasaannya. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sempat putus, dan selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora yang berisi perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Selanjutnya, mengenai pembebasan Irian Barat, sesuai isi KMB, Irian Barat diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Namun pada kenyataannya lebih dari 1 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Dalam penyelesaiannya masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda, namun upaya ini tidak membuahkan hasil. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi pada saat Presiden Soekarno mengumumkan Trikora atau Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Adapun isi Trikora adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada akhirnya, tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York yang terkenal dengan Perjanjian New York.
Isi dari perjanjian New York adalah satu, kekuasaan Belanda. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. Yang kedua, Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, yang dibentuk PBB. Yang ketiga, pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Yang terakhir, pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat atau perpera Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia. Pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Pada akhirnya hasil perpera tahun 1969, Dewan Musyawarah Papua secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Materi terakhir yaitu peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa Gerakan 30 September PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Operasi penuntasan di G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama resimen para komando Angkatan Darat dan Batalion 328 para divisi Siliwangi. Pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965, RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Selanjutnya, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan mengakhiri pemberontakan G30 SPKI di Jakarta. Mungkin itu materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak bisa memahami? Ya. Bagi yang tidak, mungkin bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Sekian dari Bapak atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.